hiburan dan gereja. The church that can worship must be entertained and leaders who can lead a church to worship must provide the entertainment. Gereja yang tidak bisa beribadah harus dihibur dan pemimpin yang tidak bisa memimpin gereja beribadah harus menyediakan hiburan. Di zaman kita harus bersikap dramatis terhadap segala hal. Kita tidak ingin Tuhan bekerja kecuali Dia dapat membuat produksi teatrikalnya. Kami ingin Dia datang mengenakan kostum berjanggut dan tongkat. Kita ingin Dia memainkan peran sesuai dengan gagasan kita. Beberapa dari kita bahkan meminta agar Dia menyediakan suasana warna-warni dan juga kembang api. Banyak gereja saat ini yang harus bergantung pada peralatan yang bertruk-truk untuk menjalankan agamanya, dan saya tergoda untuk bertanya, apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak mendapat bantuan dari peralatan dan peralatan tersebut. Truk itu tidak bisa mengikuti kemana mereka pergi. Schleiermacher berpendapat bahwa rasa ketergantungan adalah akar dari semua ibadah agama, dan betapapun tingginya kehidupan spiritual, hal itu harus selalu dimulai dengan perasaan mendalam akan kebutuhan besar yang hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan. Jika rasa kebutuhan dan rasa ketergantungan ini adalah akar dari agama alami, maka tidak sulit untuk melihat mengapa hiburan Tuhan yang agung begitu dipuja oleh begitu banyak orang. Karena ada jutaan orang yang tidak bisa hidup tanpa hiburan bagi mereka tidak dapat ditoleransi, mereka menantikan kelegaan yang diberikan oleh para penghibur profesional dan bentuk-bentuk narkotika psikologis lainnya ketika seorang pecandu obat bius melihat suntikan heroinnya setiap hari. Tanpa mereka tidak akan mampu mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kehidupan. Inilah penyebab keruntuhan yang sangat serius dalam paham Injili modern. Gagasan mengenai penanaman dan olahraga, yang sangat disukai oleh orang-orang suci pada zaman dahulu, kini tidak lagi mendapat tempat dalam gambaran keagamaan kita secara keseluruhan. Ini terlalu lambat, terlalu umum. Kita sekarang menuntut aksi dramatis yang glamor dan mengalir cepat. Generasi Kristen yang dibesarkan di antara tombol-tombol dan mesin otomatis tidak sabar dengan metode yang lebih lambat dan tidak langsung dalam mencapai tujuan mereka. Kita telah mencoba menerapkan metode zaman mesin dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita membaca bab kita, melakukan renungan singkat dan bergegas pergi, berharap untuk menebus kebangkrutan batin kita dengan menghadiri pertemuan Injil lagi atau mendengarkan kisah mendebarkan lainnya yang diceritakan oleh seorang petualang religius yang baru-baru ini kembali dari jauh. Akibat tragis dari semangat ini ada pada diri kita, kehidupan yang dangkal, filosofi agama yang hampa, unsur kesenangan yang lebih besar dalam pertemuan Injil, pemuliaan terhadap manusia, kepercayaan pada eksternalitas agama, persekutuan yang kuasi religius, metode penjualan, kesalahan dalam kepribadian yang dinamis untuk kekuatan roh. Ini dan itu adalah gejala penyakit jahat, penyakit jiwa yang mendalam dan serius. Kita telah melihat reaksinya penyangkalan terhadap kerinduan dan hasrat rohani di kalangan umat Kristen evangelis. Telah terjadi pemberontakan dalam dua arah, pemberontakan yang tidak disadari, seperti ikan yang terengah-engah dalam mangkuk yang tidak ada oksigennya. Sejumlah besar kaum Injili telah memasuki bidang hiburan keagamaan, sehingga banyak gereja Injili yang menginjak-injak pintu teater tersebut. Bertentangan dengan hal tersebut, beberapa segmen pemikiran fundamental dan evangelis telah memberontak pada posisi rasionalisme evangelis yang menganggap berdamai dengan liberalisme adalah hal yang praktis. Para pendeta dan gereja di masa-masa sibuk ini diganggu oleh godaan untuk mencari ukuran dengan cara apapun dan mengamankannya melalui inflasi yang tidak dapat mereka peroleh melalui pertumbuhan yang sah. Masyarakat yang beragam menuntut kuantitas dan tidak akan memaafkan pendeta yang bersikeras pada nilai-nilai yang kokoh dan kelanggengan. Banyak hamba Tuhan yang menjadi sasaran tekanan kejam dari anggota kawanannya yang tidak berpendidikan tinggi yang mencemooh metode lambatnya dan menuntut hasil yang cepat dan pengikut yang populer tanpa mempedulikan kualitasnya. Anak-anak ini bermain di pasar dan tidak dapat mengabaikan penghinaan yang kita lakukan terhadap mereka karena kita tidak mau menari ketika mereka bersiul atau menangis ketika mereka tidak sadarkan diri dan menyanyikan lagu sedih. Mereka rakus akan sensasi, dan karena mereka tidak berani lagi mencarinya di teater, mereka menuntut agar sensasi tersebut dibawa ke dalam gereja. Gereja yang dipenuhi kegembiraan duniawi bukanlah gereja perjanjian baru sama sekali. Keinginan untuk mendapatkan rangsangan yang dangkal merupakan tanda pasti dari sifat manusia yang telah jatuh dalam dosa, yaitu hal yang Kristus telah mati untuk melepaskan kita. Kerumunan orang-orang duniawi yang sudah dibaptis dan menunggu setiap hari Minggu untuk mendapatkan jarum suntik yang bersifat kuasa religius untuk memberi mereka dorongan, tidak ada hubungannya dengan perkumpulan umat Kristen yang sejati. Dan bahwa para anggotanya memprotes iman mereka yang abadi terhadap Alkitab tidak mengubah keadaan apapun. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan keyakinan pada dunia. Mari kita berdoa agar Dia memberikan keyakinan kembali. Agama kini menjadi begitu populer sehingga ditampilkan di bioskop, dinyanyikan melalui radio, dan dalam tarian gudang. Hanya satu lagi bentuk hiburan. Kami kaum fundamentalis dan evangelis tidak akan mempercayai kebenaran tentang diri kami sendiri dan orang seperti apa kami ini. Jadi kita mempunyai agama yang populer, namun kekuasaannya sangat kecil karena keyakinan kita yang sangat sedikit, pertobatan yang sangat sedikit, dan kesedihan yang sangat sedikit. Para penulis zaman dahulu bercerita tentang malam gelap jiwa. Saatnya mengosongkan. Suatu saat ketika keadaan menjadi gelap di sekitar kita. Namun saat ini kita terlalu duniawi untuk membiarkan hati kita menjadi gelap kerinduan akan Tuhan. Kita begitu bertekad ingin bahagia sehingga jika kita tidak bisa bahagia melalui Roh Kudus, kita akan menghidupkan kebahagiaan kita. Religius, rock and rollers. Kita akan merasa bahagia jika kita harus mengalahkannya dengan tong-tong. Anda dapat memiliki kebahagiaan seperti itu jika Anda menginginkannya, tetapi jika Anda tidak menginginkannya dan tidak puas dengannya dan Anda ingin sukacita yang keluar dari makam Yusuf yang baru terbuka sekarang selamanya, jika Anda menginginkan kegembiraan yang datang dari kematian, Roh Kudus, sumber air yang memancar di dalam diri Anda selamanya, maka kemungkinan besar Anda akan mengalami kesepian dan kegelapan batin serta putus asa dengan diri sendiri dan Anda akan bertanya-tanya apa yang terjadi pada diri Anda dan Anda akan berkata, apakah saya murtad? Tidak, Anda tidak melakukan kemunduran. Anda sedang berjalan bersama Tuhan. Ada salib untuk Anda dan saya dan ada salib untuk kita masing-masing. Dan salib itu bersifat subjektif, internal, dan berdasarkan pengalaman. Salib itu adalah salib yang kita pikul secara sukarela, yang sulit, pahit, dan tidak menyenangkan, yang kita lakukan demi Kristus dan menanggung akibatnya serta mengabaikan rasa malu. Namun kaum evangelis di mana kita menjadi bagiannya mengatakan, biarkan salib membunuh Yesus, namun kita akan terus hidup dan berbahagia serta bersenang-senang. Namun salib di atas bukit harus menjadi salib di hati. Ketika salib di atas bukit telah diubah oleh kasih karunia Roh Kudus yang ajaib menjadi salib di dalam hati, maka kita mulai mengetahui apa artinya dan bagi kita salib itu akan menjadi salib kuasa. Kita mempunyai orang-orang Kristen yang penuh semangat, percaya diri, dan tidak begitu tertarik pada Kristus dan salibnya. Kami memiliki anak-anak yang bisa melompat keluar sana dan tampil seperti pembawa acara permainan. Namun, mereka melakukannya demi Yesus. Orang-orang munafik, mereka sama sekali tidak melakukannya demi Yesus, mereka melakukannya dalam daging mereka sendiri dan menggunakan gereja sebagai teater karena mereka belum mencapai tempat di mana teater yang sah akan membawa mereka. Pertunjukan keagamaan meninggalkan cita rasa yang tidak enak. Ketika mereka memasuki tempat suci, mereka nyaris mempersembahkan api asing kepada Tuhan. Dalam kondisi terburuknya, tindakan tersebut merupakan penistaan, selalu hal-hal tersebut tidak diperlukan, dan dalam kondisi terbaiknya, hal-hal tersebut merupakan pengganti yang buruk bagi doa dan Roh Kudus. Drama-drama di gereja selalu murahan dan bersifat amatiran, dan selain mendukakan Roh Kudus, mereka yang menontonnya juga ditipu dengan mendapatkan hiburan yang sangat buruk demi uang mereka. Alasan mengapa umat Kristen evangelis memiliki begitu banyak lonceng sapi, gergaji tangan, pertunjukan, film, dan gadget lucu serta pria dan wanita ternama yang dapat membangkitkan semangat mereka adalah karena mereka tidak memiliki sukacita Tuhan. Orang yang bahagia tidak membutuhkan banyak hal lain. Kita tidak punya sukacita jadi kita mencoba menciptakannya, dan menurutku Tuhan di surganya mungkin lebih baik dan sabar menghadapi semua ini dibandingkan aku. Namun menurutku bahkan Tuhan pun pasti sangat muak dengan apa yang Dia lihat, semua hal kecil yang harus kita lakukan untuk mencoba menjadi bahagia padahal kita kehilangan sumber kebahagiaan yang seharusnya muncul dari dalam. Saat sumur kegembiraan tidak mengalir, kami mencoba mengecat pompanya agar mendapat sedikit kegembiraan atau menempelkan jingle bell pada pegangan pompa yang lama, namun tidak membuat air naik. Kekristenan telah mengalami penurunan kualitas ibadah Kristen di satu sisi dan, di sisi lain, meningkatnya hiburan keagamaan sebagai sumber kesenangan mental. Para pemimpin yang bijaksana seharusnya mengetahui bahwa hati manusia tidak dapat hidup dalam ruang hampa. Jika manusia tidak mempunyai sukacita dalam hatinya, mereka akan mencarinya di tempat lain. Jika orang Kristen dilarang menikmati anggur roh, maka mereka akan beralih ke anggur daging untuk menikmatinya. Dan itulah yang dilakukan oleh agama Kristen fundamental dan juga apa yang disebut sebagai kelompok Injil penuh dalam seperempat abad terakhir.
Umat Tuhan telah beralih ke hiburan-hiburan dunia untuk mencoba memeras sedikit manfaatnya demi melegakan hati mereka yang kering dan tanpa sukacita. Nyanyian Bogi Injil kini menjadi satu-satunya kegembiraan religius yang mereka ketahui bagi banyak orang. Yang lain menyeka mata mereka dengan lembut ketika menonton film-film Injil, dan tak terhitung banyaknya hiburan yang tumbuh subur di mana-mana, dibayar dengan persepuluhan yang disucikan dari orang-orang yang seharusnya mengetahui lebih baik. Guru-guru kami merampas hak kami untuk berbahagia di dalam Tuhan, dan hati manusia melampiaskan dendamnya yang mengerikan dengan melakukan pesta kedagingan yang tidak akan segera pulih oleh gereja Injili, jika memang demikian. Bagi banyak orang yang mengaku Kristen saat ini, Roh Kudus bukanlah suatu keharusan. Mereka telah belajar untuk menghibur hati mereka dan menghangatkan tangan mereka di api lainnya. Dan sejumlah penerbit serta berbagai tingkatan, produser, semakin membesar-besarkan kenakalan mereka. Gereja saat ini sedang menderita akibat amatirisme. Orang yang tidak terlatih, tidak siap, tidak spiritual, dan tidak berambisi dapat memulai sesuatu yang religius. Kemudian kita semua mendengarkan dia, membayarnya, mempromosikannya dan bekerja untuk mencoba membantu orang yang tidak pernah mendengar kabar dari Tuhan ini. Amatirisme sudah menjadi gila, menjadi liar. Itu karena kami bukan jamaah. Tidak seorang pun yang menyembah Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak biasa atau tidak pada tempatnya. Tidak seorang pun yang merupakan seorang penyembah sejati akan cenderung menyerahkan dirinya pada proyek-proyek keagamaan yang duniawi dan duniawi. Karena kami bukan jamaah, kami membuang-buang uang orang lain secara besar-besaran. Kita menandai waktu, kita memutar roda kita dengan as di atas balok, membakar bensin dan menimbulkan kebisingan dan tidak mendapat tempat. Tuhan memanggil kita untuk beribadah dan saya menemukan hal ini hilang dalam gereja Tuhan Yesus Kristus saat ini. Alih-alih beribadah, gereja kini menempati urutan kedua dalam bidang hiburan setelah teater. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Jika saya ingin melihat sebuah pertunjukan, saya tahu di mana saya bisa melihat pertunjukan bagus yang dibawakan oleh aktor-aktor papan atas yang tahu apa yang mereka lakukan. Jika saya menginginkan sebuah pertunjukan, saya akan pergi ke teater dan melihat pertunjukan panas di Hollywood yang dibawakan oleh pria dan wanita yang merupakan seniman di bidangnya. Saya tidak akan pergi ke gereja dan melihat banyak aktor mengadakan pertunjukan bakat di rumah. Namun, disitulah kita berada di kalangan evangelis. Kita mempunyai lebih banyak pertunjukan di kalangan evangelis dibandingkan di tempat lain. Ketika saya mengatakan bahwa kita menderita akibat amatirisme, yang saya maksud adalah kita ingin semua orang, apapun, dan apapun yang memujanya. Tidak mungkin, Anda harus mempersiapkan diri untuk menyembah Tuhan. Persiapan itu tidak selalu merupakan hal yang menyenangkan. Pasti ada perubahan revolusioner dalam hidup Anda. Pasti ada beberapa hal yang hancur dalam hidupmu. Gereja bukanlah teater keagamaan yang menyediakan tempat bagi para penghibur amatir untuk menampilkan bakatnya. Saya harap kita akan membuang dari dalam hati kita setiap hal yang jelek dan setiap hal yang tidak indah dan setiap hal yang mati dan setiap hal yang tidak suci yang mungkin menghalangi kita untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus dalam keindahan kekudusan. Sekarang saya yakin hal semacam ini tidak populer. Dunia tidak mau mendengarnya dan gereja-gereja Injili yang setengah diselamatkan tidak mau mendengarnya. Mereka ingin dihibur sementara mereka dibangun. Hibur aku dan bangunlah aku tanpa rasa sakit. Contoh kasar dari upaya modern yang menggunakan Tuhan untuk tujuan egois adalah komedian terkenal yang, setelah berulang kali mengalami kegagalan, berjanji kepada seseorang yang dia sebut Tuhan bahwa jika dia mau membantunya menjadi baik di dunia hiburan, dia akan membalasnya dengan memberi dengan murah hati. Untuk merawat anak-anak yang sakit, tak lama kemudian dia menjadi terkenal di klub malam dan televisi. Dia menepati janjinya dan mengumpulkan sejumlah besar uang untuk membangun rumah sakit anak-anak. Sumbangan untuk amal ini, menurutnya, hanyalah harga kecil yang harus dibayar untuk mencapai kesuksesan di salah satu bidang usaha manusia yang paling kotor. Ada yang mungkin menganggap tindakan penghibur ini sebagai sesuatu yang wajar dilakukan oleh seorang penyembah berhala di abad ke-20, namun bahwa banyak kaum Injili di Amerika Utara yang benar-benar percaya bahwa Tuhan terlibat dalam seluruh masalah ini bukanlah hal yang mudah diabaikan. Pandangan yang rendah dan salah tentang Tuhan ini adalah salah satu alasan utama betapa besarnya popularitas Tuhan saat ini di kalangan orang-orang Barat yang berkecukupan. Rata-rata orang Kristen bagaikan anak kucing yang menemukan seutas benang dan bermain-main dengan benang itu lalu bermain-main hingga terbungkus dalam kepompong. Anak kucing itu tidak bisa keluar sendiri. Ia hanya berbaring di sana dan merintih. Seseorang harus datang melepaskannya.
Kita telah mencoba untuk menjadi sederhana, namun alih-alih menjadi sederhana, kita malah menyederhanakannya. Kita tidak menjadi sederhana. Kita canggih dan terlalu kompleks. Kita telah menyederhanakannya hingga kekristenan menjadi seperti ini. Tuhan adalah kasih, Yesus mati untukmu, percaya, terima, gembira, bersenang-senang, dan ceritakan kepada orang lain. Dan kita berangkat saja, itulah kekristenan di zaman kita. Saya tidak akan memberikan sepeser pun nikel untuk keseluruhan urusannya. Kadang-kadang Tuhan mempunyai domba yang menderita pendarahan yang bisa hidup dengan makanan seperti itu dan kita bertanya-tanya bagaimana caranya. Karena kami bukan penyembah sejati, kami banyak menghabiskan waktu di gereja hanya memutar roda, membakar bensin, membuat keributan namun tidak kemana-mana. Oh, saudara atau saudari, Tuhan memanggil kita untuk beribadah, namun dalam banyak kesempatan kita berada di dunia hiburan, hanya menonton film di bioskop. Disinilah kita berada, bahkan di gereja-gereja evangelis, dan saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa sebagian besar orang yang ingin kami jangkau tidak akan pernah datang ke gereja untuk melihat banyak aktor amatir melakukan aksi di rumah. Pertunjukan bakat. Begitu banyak gereja dan bangunan keagamaan lainnya yang dibangun akhir-akhir ini sehingga industri bangunan, yang dahulu menganggap hal-hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak penting, menjadi sangat bersemangat dengan hal ini dan sekarang cukup bersemangat untuk melakukan perdagangan keagamaan. Keanggotaan gereja tumbuh melebihi pertumbuhan populasi. Orang yang berpindah agama ke agama tertentu sedang dicari di setiap lapisan masyarakat dan di antara semua kelas dan kelompok umur. Kami memiliki pekerjaan yang penuh semangat yang dilakukan di kalangan anak-anak dan remaja. Kita menggunakan truk bersuara, radio, televisi, kartu trem, papan reklame, lampu neon, pesan dalam botol dan balon. Kami menggunakan kuda terlatih, anjing terlatih, burung kenari terlatih, ahli bicara perut, pesulap, dan drama untuk membangkitkan minat keagamaan. Serikat pekerja profesional, klub industri, dan komite pengusaha dan perempuan yang tak terhitung jumlahnya bermunculan untuk memberikan persekutuan spiritual bagi orang-orang yang berpikiran religius yang terlibat dalam berbagai upaya kehidupan. Lagu religi ada dalam repertoar banyak penghibur profesional. Agama sedang disibukkan oleh para penghibur di klub malam, peraih penghargaan, bintang film, dan setidaknya satu gangster yang dipenjara, yang hingga saat ini tidak menunjukkan kesedihan atas cara hidupnya dan tidak ada bukti pertobatan. Agama, jika Anda mau, kini menjadi bisnis besar. Selama berabad-abad gereja dengan teguh menentang segala bentuk hiburan duniawi, mengakui bahwa hiburan itu memang apa adanya, sebuah alat untuk membuang-buang waktu, sebuah perlindungan dari suara hati nurani yang mengganggu, sebuah skema untuk mengalihkan perhatian dari akuntabilitas moral. Karena hal ini dia dianiaya habis-habisan oleh anak-anak dunia ini. Namun akhir-akhir ini dia bosan dengan pelecehan dan menyerah dalam perjuangannya. Dia tampaknya telah memutuskan bahwa jika dia tidak dapat menaklukkan hiburan dewa yang agung, dia sebaiknya bergabung dengannya dan menggunakan kekuatannya apapun yang dia bisa. Jadi saat ini kita melihat tontonan menakjubkan dari jutaan dolar yang dikucurkan untuk pekerjaan tidak suci dalam menyediakan hiburan duniawi bagi mereka yang disebut putra-putra surga. Hiburan keagamaan di banyak tempat dengan cepat mengesampingkan hal-hal serius tentang Tuhan. Banyak gereja saat ini telah menjadi teater miskin di mana para produsen kelas 5 menjajakan barang-barang jelek mereka dengan persetujuan penuh dari para pemimpin Injili yang bahkan dapat mengutip sebuah ayat suci untuk membela kenakalan mereka. Dan hampir tidak ada seorang pun yang berani bersuara menentang hal itu. God Entertainment yang agung menghibur para pengikutnya terutama dengan menceritakan kisah-kisah kepada mereka. Kecintaan terhadap cerita, yang merupakan ciri khas masa kanak-kanak, telah tertanam kuat dalam pikiran orang-orang suci yang terbelakang di zaman kita, sedemikian rupa sehingga tidak sedikit orang yang berhasil mencari nafkah dengan memintal benang dan melayani mereka dalam berbagai penyamaran. Kepada orang-orang gereja, apa yang alami dan indah dalam diri seorang anak, bisa jadi mengejutkan ketika hal itu terus berlanjut hingga dewasa, dan terlebih lagi ketika hal itu muncul di tempat suci dan berusaha dianggap sebagai agama yang benar. Salib berdiri jauh di atas pendapat manusia, dan pada salib itu semua pendapat pada akhirnya harus dihakimi. Kepemimpinan yang dangkal dan duniawi akan memodifikasi salib untuk menyenangkan orang-orang kudus yang gila hiburan yang akan bersenang-senang bahkan di dalam tempat suci, namun melakukan hal tersebut berarti mendatangkan bencana rohani dan mengambil risiko kemarahan anak domba yang berubah menjadi singa. Hal ini disebabkan karena banyaknya orang-orang kudus yang tercela, edisi-edisi mini dari cara hidup Kristiani, yang menuntut agar kekristenan harus menyenangkan, sehingga berbagai organisasi telah diluncurkan untuk memberikan hal tersebut kepada mereka.
Ya, ada organisasi yang ada dengan tujuan mencampurkan agama dan kesenangan bagi generasi muda Kristen kita. Kekristenan bagi rata-rata anggota gereja evangelis hanyalah sebuah jalan menuju saat-saat yang baik dan menyenangkan, dengan sedikit materi renungan Alkitabiah yang diberikan sebagai tambahan. Saya tidak dapat menentukan kapan saya akan mati. Namun saya harap saya tidak akan hidup untuk melihat hari ketika Tuhan harus berpaling dari manusia yang telah mendengar kebenarannya yang kudus dan telah mempermainkannya, membodohinya dan menyamakannya dengan kesenangan, hiburan, dan omong kosong keagamaan. Kita tidak dapat menyangkal bahwa sikap ini banyak ditemukan dalam kekristenan masa kini. Akibatnya, manusia menjadi keras hati hingga tidak lagi mendengar suara Tuhan. Gereja bukanlah teater keagamaan di mana para pemainnya dibayar untuk menghibur mereka yang hadir. Ini adalah perkumpulan orang-orang berdosa yang telah ditebus, pria dan wanita yang dipanggil kepada Kristus dan ditugaskan untuk menyebarkan Injilnya sampai ke ujung bumi. Hiburan keagamaan telah begitu merusak gereja Kristus sehingga jutaan orang tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah bid'ah. Jutaan kaum evangelis di seluruh dunia telah mengabdikan diri mereka pada hiburan keagamaan. Mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah bid'ah, seperti halnya menghitung tasbih, memercikkan air suci atau yang lainnya. Mengungkap hal ini tentu saja menimbulkan badai protes kemarahan di kalangan masyarakat. Seorang pria menulis artikel sebagai pemaparan tentang saya. Dia mengatakan bahwa saya menyatakan bahwa hiburan keagamaan itu salah dan dia berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa setiap kali kamu menyanyikan sebuah himne, itu adalah hiburan? Setiap kali Anda menyanyikan sebuah himne, saya tidak tahu bagaimana orang itu bisa menemukan jalan pulang pada malam hari. Dia seharusnya memiliki anjing yang dapat melihat dan seorang pria dengan tongkat putih untuk membawanya pulang. Ketika Anda mengarahkan pandangan Anda kepada Tuhan dan bernyanyi, pecahkanlah sekarang roti hidup, ya Tuhan, untukku, apakah itu hiburan ataukah itu ibadah? Bukankah ada perbedaan antara ibadah dan hiburan? Gereja yang tidak bisa beribadah, harus dihibur. Dan laki-laki yang tidak bisa memimpin gereja untuk beribadah, harus menyediakan hiburan. Itulah sebabnya kita melihat bidah Injili yang besar di sini saat ini, bidah hiburan keagamaan. Jika rombongan penginjil datang, Anda akan puas sejenak, karena mereka memiliki lonceng sapi dan gergaji tangan musik serta banyak gadget lainnya. Sebenarnya, Anda bisa menyaksikannya di Teater 8 Street kapan saja hanya dengan menulis tiket. Saya tidak bisa memikirkan satu pun nama mereka, tapi saya tahu mereka ada di sana dengan lonceng sapi dan banjo serta lagu-lagu dusun mereka, dan jika itu yang Anda inginkan, pergilah ke sana dan ambillah. Namun saya mengatakan bahwa jika pemberitaan Injil harus membawa hal tersebut agar dapat menarik perhatian orang banyak, maka boikotlah hal tersebut. Kekristenan Injili terengah-engah. Anda bisa mendapatkan ungkapan keagamaan hampir di mana saja, tepat di tengah-tengah program duniawi yang didedikasikan untuk dunia, kedagingan, dan iblis. Mamen tua dengan mata $2 perak duduk di atasnya, berbohong tentang kualitas produk, tanpa malu-malu memuji aktor yang seharusnya dipekerjakan untuk memasang batu bata. Di tengah-tengahnya, seseorang akan berkata dengan suara yang halus, dilatih di studio agar terdengar religius, "Sekarang, himne kita minggu ini." Jadi mereka menerobos masuk, dan band itu melantunkan, "Twinkle, Twinkle, Twinkle, Twinkle," dan mereka menyanyikan sesuatu yang membuat setan tersipu-sipu mendengarnya. Mereka menyebutnya agama, dan saya akui itu. Baiklah, tetapi ini bukanlah keselamatan, bukan agama Kristen, dan bukan Roh Kudus. Ini bukan perjanjian baru dan bukan penebusan, ini hanyalah menghasilkan modal dari agama dengan harga tertentu. Mengapa orang-orang Kristen yang beriman menginginkan segala sesuatunya sudah dimasak, dicerna, diiris dan diasingkan, dan berharap bahwa Tuhan akan datang dan membantu kita makan dan mendekatkan makanan ke bibir bayi kita sementara kita menggebrak meja dan memercik, dan kita pikir itu adalah agama Kristen? Saudara-saudara, ternyata tidak. Ini adalah ras bajingan yang merosot dan tidak berhak disebut Kristen. Siapapun yang perlu direndahkan sepanjang waktu untuk membuatnya bahagia dan puas, berada dalam kondisi yang buruk secara rohani. Dia tidak akan puas tanpa kunjungan dari penjual Injil terbaru, yang menjanjikan lonceng sapi, gergaji tangan musik, dan banyak hal baru lainnya. Fiksi keagamaan, menggunakan seks untuk menarik minat pembaca. Alasan tipisnya adalah jika romansa dan agama dirangkai menjadi sebuah cerita, rata-rata orang yang tidak membaca buku yang murni keagamaan akan membaca cerita tersebut dan dengan demikian menjadi terkena Injil. Terlepas dari fakta bahwa sebagian besar novelis religius modern adalah amatir yang berbakat, hampir tidak ada satupun di antara mereka yang mampu menulis
menulis satu baris pun karya sastra yang adil, keseluruhan konsep di balik novel religio romantik tidak masuk akal. Dorongan libido dan gerakan Roh Kudus yang manis dan mendalam saling bertentangan satu sama lain. Gagasan bahwa Eros dapat dijadikan sebagai asisten Tuhan kemuliaan adalah keterlaluan. Film Kristen yang berupaya menarik pelanggan dengan menampilkan adegan cinta asmara dalam iklannya sepenuhnya bertentangan dengan agama Kristus. Hanya orang-orang yang buta rohani yang akan terpengaruh olehnya. Salah satu malapetaka terbesar yang ditimbulkan oleh dosa kepada kita adalah merosotnya emosi normal kita. Kita menertawakan hal-hal yang tidak lucu, kita menemukan kesenangan dalam tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan kita. Dan kita bersukacita atas benda-benda yang seharusnya tidak mendapat tempat dalam kasih sayang kita. Keberatan terhadap kesenangan dosa, yang merupakan ciri khas orang suci sejati, pada dasarnya hanyalah sebuah protes terhadap degradasi emosi manusiawi kita. Bahwa perjudian, misalnya, harus dibiarkan demi kepentingan manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, tampak seperti penyimpangan yang mengerikan terhadap kekuatan-kekuatan mulia. Bahwa alkohol seharusnya diperlukan untuk merangsang perasaan senang, tampak seperti prostitusi. Bahwa manusia harus menonton teater untuk bersenang-senang, tampaknya merupakan penghinaan terhadap Tuhan yang menempatkan kita di tengah-tengah alam semesta yang penuh dengan aksi dramatis yang tinggi. Kenikmatan-kenikmatan dunia yang dibuat-buat hanyalah bukti bahwa sebagian besar umat manusia telah kehilangan kekuatannya untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup yang sesungguhnya, dan terpaksa menggantikannya dengan kesenangan-kesenangan palsu dan merendahkan martabat. Kami mendengar bahwa ada orang yang bisa bersiul melalui giginya. Orang lain memiliki bakat luar biasa dalam mengarang puisi dadakan. Beberapa musisi adalah pemain dan penyanyi berbakat. Yang lainnya adalah pembicara yang berbakat. Jadi dalam bidang aktivitas keagamaan ini, talentalah yang mengendalikan gereja. Sebuah jemaat Kristen dapat bertahan dan seringkali tampak sejahtera dalam komunitasnya melalui penggunaan bakat manusia dan tanpa sentuhan Roh Kudus. Tapi itu hanyalah kegiatan keagamaan, dan orang-orang terkasih tidak akan mengetahui apapun yang lebih baik sampai hari yang besar dan mengerikan ketika talenta wiraswasta kita dibakar dengan api, dan hanya apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang akan bertahan. Saya tidak tertarik dengan gereja yang mendatangkan seseorang dari luar dan berkata, "Maukah Anda datang dan tampil untuk kami?" Dapatkah Anda bayangkan seorang pendeta membawa seorang badut dan berkata kepada badut tersebut, "Sekarang, datanglah badut tersebut ke dalam tempat suci. Bersikaplah hormat dan lakukan itu demi Yesus. Saya akan berjalan sejauh 5 mil agar tidak dapat melihat atau mendengarnya dan saya tidak akan berjalan 1 inci pun untuk menemuinya dan saya tidak akan memberikan 1 sen pun untuk mendukungnya." Semua omong kosong ekstra kitab suci yang telah diseret ke dalam gereja akhir-akhir ini mendukakan Roh Kudus. Orang-orang Kristen yang tergabung dalam sayap Injili gereja, yang saya sangat yakini adalah satu-satunya yang mendekati kekristenan perjanjian baru, selama setengah abad terakhir menunjukkan semakin tidak sabar terhadap hal-hal yang tidak kasat mata dan kekal, dan telah menuntut dan mendapatkan dukungan dari gereja. Sejumlah hal yang kelihatan dan sementara untuk memuaskan nafsu daging mereka. Tanpa otoritas Alkitabiah, atau hak apapun lainnya, para pemimpin agama yang duniawi telah memperkenalkan sejumlah atraksi yang tidak ada gunanya kecuali untuk memberikan hiburan bagi orang-orang kudus yang terbelakang. Saat ini sudah menjadi praktik umum di sebagian besar gereja evangelis untuk menawarkan kepada masyarakat, terutama kaum muda, hiburan yang maksimal dan pengajaran serius yang minimal. Di sebagian besar tempat, hampir tidak mungkin untuk mengajak siapapun menghadiri pertemuan yang satu-satunya daya tariknya adalah Tuhan. Kita hanya dapat menyimpulkan bahwa anak-anak Tuhan yang mengaku bosan dengan Dia, karena mereka harus dibujuk untuk bertemu dengan sebatang permen bergaris dalam bentuk film keagamaan, permainan, dan minuman. Hal ini telah mempengaruhi seluruh pola kehidupan gereja, dan bahkan melahirkan jenis arsitektur gereja baru, yang dirancang untuk menampung anak lembu emas. Jadi kita mempunyai anomali yang aneh antara ortodoksi dalam keyakinan dan heterodoksi dalam praktiknya. Teknik permen bergaris telah begitu terintegrasi ke dalam pemikiran keagamaan kita saat ini sehingga dianggap remeh. Para korbannya tidak pernah bermimpi bahwa hal itu bukan bagian dari ajaran Kristus dan para rasulnya. Keberatan apapun terhadap kelangsungan kekristenan kita saat ini akan ditanggapi dengan jawaban penuh kemenangan, tetapi kita memenangkannya. Dan memenangkan mereka untuk apa? Menuju pemuridan sejati, untuk melakukan cross carry, untuk menyangkal diri, untuk berpisah dari dunia, untuk penyaliban daging, untuk hidup suci, untuk kemuliaan karakter, untuk meremehkan harta dunia, untuk disiplin diri yang keras, untuk mencintai Tuhan,
untuk berkomitmen total kepada Kristus? Tentu saja jawaban atas semua pertanyaan ini adalah tidak. Terima kasih kepada perkumpulan Alkitab kita yang luar biasa dan lembaga-lembaga lain yang efektif untuk menyebarkan sabda. Saat ini terdapat jutaan orang yang menganut pendapat yang benar, mungkin lebih banyak dari sebelumnya dalam sejarah gereja. Namun saya bertanya-tanya apakah pernah ada suatu masa ketika ibadah rohani yang sejati berada pada titik terendahnya. Bagi sebagian besar gereja, seni beribadah telah hilang sama sekali, dan sebagai gantinya muncullah hal aneh dan asing yang disebut program. Kata ini dipinjam dari teater dan diterapkan dengan kebijaksanaan yang menyedihkan pada jenis pelayanan publik yang sekarang dianggap sebagai ibadah di antara kita. Diilhami oleh Bapa Roh Kudus melalui hambanya, PDT Nuryani Evalin Simamoras PDK. Not, jika kamu membaca ini, bukan karena kebetulan atau ketidaksengajaan. Ini panggilan Tuhan. Jadi ayo ke gereja, Tuhan rindu kamu ikut serta dalam ibadah minggu setiap jam 10 pagi dan 5 sore. Bermanfaat membawa pembebasan bagi tubuh roh dan jiwa. Apakah saudara ingin memiliki kemenangan dalam hidup di tengah dunia yang sedang bergejolak saat ini? Jika saudara ingin merasa lebih terhubung dengan kuasa Roh Kudus, berkumpullah dengan teman yang memiliki api Roh Kudus. Dengan bersama bernyanyi, bersaksi dan doa profetik, maka saudara alami lawatan api Roh Kudus. Dalam ibadah minggu ada 2 sesi, jam 10 pagi dan 5 sore. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron. Jalan, Pulau Mas Barat Situparef 23, Ret 49, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Info doa dan konsultasi, 24 jam, 0818779370, 085100609654, 085217361142. Sare to your friend, family. Jangan lupa tag teman kamu, pacar, keluarga, ajak mereka ke gereja.